Jangan karena saat ini keberhasilan belum milik kita, kita mengatakan semua usaha adalah sia-sia. Percayalah, setiap kegagalan akan memberikan pelajaran baru untuk kita lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Selalu katakan pada diri kita bahwa kita bukannya gagal, hanya sedang belajar untuk mengetahui cara terbaik yang paling efektif dan efisien. Nah, efektif sama efisien tuh berbeda ya, setahu Bun Ai. Kalau efektif tuh lebih tepat guna, kalau efisien tuh berhasil guna. Karena Bunda pernah diajarin kayak gitu. Jadi maksudnya bedanya apa? Kalau misalnya efektif tuh lebih kepada caranya, tapi kalau efisien tuh udah caranya, manajemennya dan sebagainya. Pokoknya selalu semangat buat teman-teman yang hari ini sedang meraih sesuatu ya, atau sedang menabung nih untuk tujuan finansial. Pokoknya positif terus, insya Allah. Bismillah, pelan-pelan-pelan, pasti lama-lama nanti sampai. Nah, kira-kira kalau tahun 2023 nih punya tujuan finansial apa sih? Boleh dong tulis-tulis di kolom komen. Nanti insya Allah kita aminkan sama-sama ya. Kalau Bunda pribadi pengen jauh lebih produktif lagi aja, pengen jauh bisa ngatur waktu lagi. Karena emang beberapa saat ini Bunda lagi ngerasa kok kayaknya lebih banyak rebahannya ya Bun Aya. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 nggak kerasa udah masuk ke bulan ketiga, terus dikit lagi bulan keempat, pokoknya emang nggak berasa banget. Katanya sih menurut survei umur-umur yang paling cepet gitu ya, ibaratnya nggak terasanya itu di usia 30 sampai 40. Karena di usia tersebut tuh kita benar-benar lagi fokus-fokusnya banyak urusan. Anak-anak yang udah besar, baik butuh biaya, butuh pendampingan dan sebagainya. Oke, jadi hari ini Bunda mau ngatur income saat Ramadan tiba. Jadi kemarin Bunda tuh udah bahas bahwa THR itu tidak membackup pengeluaran yang sifatnya itu selama bulan puasa. Jadi THR tuh kalau bisa kita fokuskan untuk kebutuhan hari raya. Baik dari pakaian, makanan, atau kita butuh bingkisan saat silaturahim, atau ongkos mudik. Nah, jadi memang fokuskan untuk kebutuhan hari raya saja ya teman-teman. Jadi selama bulan puasa tetap gunakan anggaran yang udah ada. Nah, makanya Bunda bilang kalau emang bisa nggak nabung dulu, atau komponen sedekahnya teman-teman bisa pindahkan dulu ke takjil nih, kan insya Allah juga nilainya sama ya. Atau bahkan kalau Bunda pribadi misalnya masih punya sinking fund yang lainnya yang sifatnya keinginan seperti liburan, boleh kita gunakan dulu untuk kebutuhan bulan Ramadan, seperti misalnya bersedekah atau bahkan untuk alokasi takjil menyenangkan anak-anak gitu supaya semangat untuk puasanya. Oke, jadi di sini contohnya adalah 300.000 per minggu. Ini Bun Ai ambil contoh untuk budget yang memang random ya. Tapi ini paling sering sih, biasanya teman-teman tuh 300.000 per minggu untuk makan ya. Nah, di sini budgetnya adalah 75.000 untuk takjil, 75.000 lagi untuk protein hewani, 50.000-nya sayuran, 50.000-nya lauk tambahan plus frozen food. Karena jangan terlalu memiliki ekspektasi sempurna, kita akan masak terus, sahur masak, buka masak, even kesiangan sahur atau ternyata bangunnya udah mepet-mepet, frozen food bisa banget jadi pilihan dibanding selama puasa itu kita afeksi alias stres. Dan 25.000-nya ini usahakan untuk bumbu-bumbu, 25.000-nya itu lain-lain. Sekali lagi apapun yang Bunda sampaikan di hari ini bukanlah kurikulum pasti, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi masing-masing di rumah ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat meal plan. Kenapa Bunda lebih setuju membuat meal plan itu tidak kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Karena jujur Bun Ai juga bukan tipikal orang yang ibaratnya tuh taat sama meal plan-nya. Jadi kadang-kadang secara psikologi kalau misalnya hari Senin kita udah nentuin nih pecel lele plus lalapan labu. Nah ternyata pas hari Senin kita dapat rezeki atau misalnya kita nggak enak badan. Nah masaknya tuh bukan pecel lele. Itu kadang bikin kita ngerasa bersalah. Padahal kan nggak ada masalah ya. Tapi kadang itu tuh bikin kita kayak males lagi, besoknya udah deh berantakan soalnya apa yang udah disusun malah jadi nggak dimasak. Atau bahkan kita kadang udah beli tapi nggak dimasak. Nah itu yang agak membuat mubazir. Jadi kalau Bunda pribadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 even ke tukang sayur, karena Bun Ai bukan tim food prep sejati yang food prep setiap minggu. Bunda lebih kayak 2 hari 3 hari gitu. Jadi pas ke tukang sayur
kita udah tahu nih bahwa kita bakalan beli antara pecel lele sama sop bakso misalnya. Jadi kalau lelenya kehabisan ya udah langsung choice kedua martabak tahu plus sop bakso. Nah, di sini untuk menunya Bun Ai bikin takjil dulu ya. Nah, takjil kan budgetnya 75.000. Jadi Bun Ai usahakan ini Bun Ai sesuaikan sama kondisi keluarga Bun Ai pribadi. Dimana jujur aja Bunda biasanya kalau untuk takjil satu manis satu gurih. Jadi kayak yang pertama teh manis plus lontong dan gorengan. Yang kedua ada kolak plus martabak mie. Jadi habis manis-manis dari kolak, gurih-gurih dari martabak mie. Nah, yang ketiga di sini ada puding plus spaghetti ekonomis. Yang keempat ada es buah plus bakwan. Tapi buahnya biasanya buah minimalis kayak timun doang diserut sama apa tuh namanya biji selasih. Karena anak Bunda kan emang gak suka buah ya. Selanjutnya di sini ada mie goreng plus tahu isi, terus es susu plus roti bakar. Karena ada roti bakar di hari sebelumnya, pasti ada sisa roti, makanya Bunda manfaatin untuk bikin roti john plus es jeruk. Nah, selanjutnya di sini untuk menu kita sesuaikan lagi selang-seling. Jadi nanti hewani, nanti nabati, hewani, nabati, sehingga kita bisa cukup untuk budgetnya. Yang pertama ada pecel lele plus lalapan labu. Karena sebenarnya anak-anak gak suka sayur. Yang kedua ada martabak tahu plus sop bakso. Kenapa martabak tahu? Karena di takjil ada martabak mie. Jadi sekalian aja kita sikat habis untuk martabaknya. Kulit martabaknya maksudnya ya. Terus kan kadang-kadang minyaknya juga suka kotor. Jadi sekalian habis. Pokoknya jujur ya, Bunda pribadi tuh bukan tim yang punya minyak jelantah. Jadi kalau misalnya udah masak ikan nih, pasti Bunda akan masak ikan terus-menerus sampai benar-benar habis. Nah, alhamdulillah anak-anak sih selama bumbunya dibeda-bedain, misalnya ikan pesmol terus kita ganti jadi ikan goreng doang, nah itu nggak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini ada ayam tepung plus capcay, ada sayur asam plus ikan pesmol, ada tahu teriyaki plus acar mayo. Jadi cuma tahu teriyaki aja, tapi biasanya Bunda bentuknya dua, antara tahu teriyaki atau tahu katsu. Nah, selanjutnya di sini ada sayur lodeh plus balado telur, terakhir soto ayam. Pokoknya kalau Bunda pribadi untuk tips hemat di keluarga, ngusahain tuh Sabtu atau Minggu kan weekend. Kita masak tuh sesuatu yang dari pagi sampai sore makin diangetin makin enak. Choice-nya itu ya sayur asem, terus soto ayam, soto Betawi, atau bakso, mie ayam, pokoknya sebagainya ya. Jadi choice-nya itu adalah mengambil jajanan luar ke rumah untuk lebih hemat. Tapi tidak dilakukan setiap weekend. Kami juga kadang-kadang weekend di minggu kedua atau minggu ketiga keluar makan di luar sesuai budget aja. Tapi kalau pas lagi banyak kebutuhan, kita biasanya sounding sih sama anak-anak. Ini sorry banget ya, kita belum bisa makan di luar. Atau kita beli makanan di luar tapi makannya di rumah. Karena pasti itu meminimize budget ya. Kan kalau di luar entah nambah A, B, C, D, E, ibaratnya harusnya makannya 150.000 jadi nambah 20% ya jadi 200.000. Oke, jadi itu kira-kira untuk bikin meal plan-nya ala-ala Bun Ai. Nah, saran dari Bun Ai 300.000 atau 200.000 itu jangan fokus sama jumlah yang Bun Ai bilang 75.000 untuk tajil, 75.000 untuk protein hewani, enggak. Kalau emang teman-teman budgetnya ternyata 100.000 nih, kalau dari budgetnya aja 100.000 per week, insya Allah kan mohon maaf banget ya, ini kategori gajinya tuh masih dalam cukup atau bahkan kurang. Nah, jadi komponen sedekahnya alihkan aja untuk nambahin keperluan Ramadan. Atau bahkan kalau misalnya bisa belanja bulanannya dikurangin boleh. Pokoknya selalu substitusi yang sifatnya kebutuhan plus kebutuhan. Atau keinginannya, jajannya, hiburannya, itu juga boleh dihapuskan dulu untuk kebutuhan selama Ramadan. Dan mudah-mudahan sih Ramadan tiba gak jadiin beban ya teman-teman. Karena kan sejatinya Ramadan itu hadir untuk menambah kebahagiaan. Waduh, jadi gak sabar ya untuk menjelang bulan suci Ramadan gitu. Udah kebayang Bunda ini suara Rio redamnya kalau pas abis sholat isya, anak-anak yang masih main, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa juga ya nambahin budget vitamin, budget madu untuk anak-anak supaya tetap fit selama bulan Ramadan. Oke, selanjutnya adalah kita membuat list belanja yang memang kita akan belanjakan. Ini fungsinya bisa menentukan apakah mau belanjanya harian atau langsung, yang biasa kita kenal dengan metode food prep. Tapi kalau bumbu-bumbu, Bun Ai sarankan langsung. Karena sebenarnya dalam masak itu simple, yang bikin lama itu ngiangin bumbunya.
Ada yang setuju nggak sama Bun Ai? Jujur ya, kadang masaknya tuh simple tapi nyangin bumbunya ini ya bawang merahnya, bawang putihnya. Makanya Bun Ai kalau bumbu-bumbu biasanya tuh setiap 1 minggu sekali sih. Nah, jadi di sini selanjutnya kita langsung tulis aja protein hewani plus lain-lain. Nah, di sini ada lele, tahu, ayam, ikan, telur, labu, bakso, sop-sopan, capcay, sayur asem, wortel plus telur untuk bikin bakwan, lodeh, bihun, dan lain-lain. Mohon maaf ya teman-teman, itu suara baby Agni. Oke, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, kemudahan dalam mencari rizki, dan kita semua bisa menjaga silaturahim meskipun lewat online ya. Nah, tips selanjutnya adalah ketika teman-teman ngerasa beli itu jauh lebih murah ketimbang bikin, mendingan beli. Kayak contoh, tinggalnya cuma berdua, yang kalau masak ternyata malah over budget, ya udah nggak apa-apa beli, yang penting sesuai dengan budgetnya. Nah, kalau Bun Ai sih mix aja ya, kayak lontong plus gorengan kalau bikin, kalau bikin itu bakalan over budget, ya udah mendingan beli aja. Nah, kulit lumpia pokoknya secukupnya aja, karena dimasukin kulkas juga kadang-kadang jadi hancur. Selanjutnya agar-agar kita bisa masukin ke komponen belanja bulanan, spaghetti paket bisa masuk ke komponen belanja bulanan. Nah, tete koko juga sama, mie telur juga sama. Nah, roti, susu, SKM, gula itu disesuaikan lagi. Jadi saran dari Bun Ai, kalau untuk nentuin budget Ramadan, coba deh pelan-pelan, karena dulu Bun Ai juga sama nih ya, sedikit cerita. Kalau misalnya bulan suci Ramadan, karena Rafa puasa dari usia 5 tahun tuh kayak happy banget. Umur 5 tahun kan dia udah full puasanya. Nah, itu Bunda suka nawarin, baru kelar sahur aja Bunda udah nawarin mau buka pakai apa. Nah, ujung-ujungnya ketika kita lihat banyak banget yang kita beli. Satu itu, kedua ternyata nggak bisa dihabiskan semuanya juga. Pokoknya jadi banyak mubazirnya sih kalau menurut Bunda pribadi ya. Nah, semenjak Rafa belajar puasa Senin Kamis, itu jadi kayak tahu gitu arahnya. Oh, ternyata nih anak kalau puasa sunnah cukup kok dengan teh manis sama roti, dia udah kenyang. Terus misalnya bikinin mie goreng ya, mie telur, maksudnya bukan Indomie, mohon maaf sebut merek. Mie telur aja plus es susu, dia udah cukup misalnya. Oh ya udah. Akhirnya kita praktekkan di bulan suci Ramadan, dan ternyata setiap Ramadan sudah 4 tahun terakhir ini justru kita tuh lebih dananya lumayan lebih banyak ketimbang bulan sebelumnya. Oke, jadi itu dulu ya yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.